Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari teguh pemilik saat sidak warung karaoke di kios Terminal Pandaan hingga gudang barang bekas dan rumah digerati terbakar. Kerugian capai 400 juta rupiah. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Adanya keluhan masyarakat soal pemilik warung yang menempati sejumlah ruko dan kios Terminal Pandaan langsung disikapi Pemkab Pasuruan. Begitu mendapat laporan, Pemkab menggelar sidak pada Senin 17 Juli hingga dini hari. Warung yang menyalakan sound system dengan keras langsung ditegur. Sidak bahkan langsung dipimpin Sekda Yuda Triwidya Sasongko bersama sejumlah aparat. Sekda ikut mendatangi lokasi kios di terminal yang merupakan aset milik Pemkab Pasuruan tersebut. Sebelum sidak, lokasi ini beberapa hari lalu sudah didatangi Satpol PP dan Disperindak hingga Muspika Pandaan. Saat sidak, dari 8 warung karaoke hanya 4 saja yang beroperasi. Pasca diberi teguran ke pengelola atau pemilik warung karaoke tersebut, Sekda Yuda menyebut nantinya ada tahapan secara administrasi diberikan, mulai dari surat teguran 1 hingga 3 bagi yang masih melanggar. Ini jika didapati dalam sidak atau razia berikutnya. Tindakan lain bisa jadi ditutup kalau masih mengganggu ketertiban umum. Yuda berharap setelah sidak tak ada lagi warung yang membunyikan sound system terlalu kencang malam hari. Dia menegaskan jika pihaknya tidak melarang berjualan, yang penting tidak mengganggu ketertiban umum. Terpisah, Kepala UPT Pasar dari Disperindak Kabupaten Pasuruan, Nano Alevi menyebut, dalam waktu dekat akan mengumpulkan dan mengundang para pengelola atau pemilik warung karaoke, terutama bagi mereka yang menempati ruko atau kios di Terminal Pandaan. Ribuan umat muslim Pasuruan bersukacita menyambut 1 Muharram dengan menggelar pawai obor. Pawai obor digelar di kelurahan-kelurahan hingga ke pelosok desa. Pantauan di Kota Pasuruan, Selasa 18 Juli malam, hampir semua kelurahan menggelar pawai obor. Di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Pangurjo, gemerlap cahaya obor bambu menghiasi suasana jalanan kota. Selain puluhan orang yang membawa obor, pawai juga dimeriahkan drum band. Ratusan warga mengiringi di belakang. Keramaian di malam tahun baru Islam juga terlihat di Kelurahan Krapyak Rejo, Kecamatan Gading Rejo. Ribuan santri tumpah ruah di jalanan Gatot Subroto lengkap dengan obor yang dibawanya. Alifah Nurma, Lurah Krapyak Rejo menyebut pawai obor tahun ini lebih meriah dari tahun sebelumnya. Pasalnya, ada sekitar 1.000 lebih obor yang dibawa warga keliling kampung ini. Semarak malam tahun baru Islam juga terlihat di Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo. Puluhan warga membawa obor berkumpul di masjid, kemudian pawai keliling kampung sambil memainkan alat musik rebana. Rombongan pawai obor juga terlihat mengelilingi jalan-jalan protokol, alun-alun hingga membuat suasana malam tahun baru Islam sangat semarak. Kepadatan lalu lintas tidak terelakkan, namun suasana tertib. Di wilayah kabupaten, pawai obor tidak kalah meriah. Seperti di Kejayan, warga membawa obor tumplek-blek ke jalan dan berkeliling kampung menyemarakkan tahun baru Islam. Satpol PP Kota Pasuruan kembali mendapati manusia silver. Rabu 19 Juli malam, mereka diamankan setelah diketahui mengemis di jalanan di Simpang 4 Gading Rejo dan Simpang Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Kepala Bidang Tertib di Satpol PP Kota Pasuruan, Anwar Holik mengatakan, penertiban dilakukan setelah timnya melakukan investigasi. Setiap hari, aparat penegak peraturan daerah ini memang berpatroli. Sebagian ada yang dilakukan dengan penyamaran agar tidak terdeteksi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Pihaknya lantas mengerahkan personel lebih banyak. Mereka menuju Simpang 4 Gading Rejo. Di sana, petugas mengamankan AR. Lelaki yang mengecat tubuhnya dengan balutan warna silver ini masih di bawah umur. Lahir pada 2008 dan statusnya putus sekolah. Setelah mengamankan AR, petugas menuju ke Simpang Bugul Kidul. Kali ini yang dirazia MH, warga Pasirpan, Kabupaten Pasuruan. Pria yang berdomisili di Bugul Kidul ini mengaku baru sekali ini terjaring razia. Satpol PP memanggil keluarga mereka, termasuk lurah masing-masing. Mereka diminta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulang. Banyaknya pengemis, pengamen, dan gelandangan yang memasuki wilayah Kota Pasuruan membuat pemerintah bakal lebih tegas, karena pembinaan yang dilakukan selama ini dinilai belum cukup membuat penyandang masalah kesejahteraan sosial jerah. Kepala Satpol PP Kota Pasuruan, Nur Fadoli menegaskan akan memberlakukan sanksi lebih tegas. Mereka yang terjaring razia tidak cukup dilakukan pembinaan. Ke depan akan menerapkan sanksi tindak pidana ringan atau tipiding. Setiap pelanggar bisa langsung diajukan ke pengadilan. Sanksinya cukup berat, mulai dari ancaman kurungan selama 3 bulan hingga denda 50 juta rupiah. Sanksi ini akan berlaku bagi setiap pelanggar, bagi yang pertama kali terjaring maupun yang sudah langganan. Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan, Koko Adidayat mengaku tengah menyiapkan solusi agar permasalahan tersebut tidak berulang. Apalagi ada beberapa kasus seperti anak jalanan misalnya, yang akhirnya kembali terjaring setelah dikembalikan ke pihak keluarga. Dinas Sosial mendata jumlah anak jalanan di Kota Pasuruan, terutama yang sudah beberapa kali terjaring razia.
mereka akan dilibatkan dalam kegiatan pembinaan yang lebih intensif. Dia mengatakan, jika sudah berkoordinasi dengan Panti Sosial Bina Remaja atau PSBR milik provinsi, nantinya PMKS akan dikirim ke panti asuhan tersebut mendapatkan bimbingan keterampilan selama 3 hingga 6 bulan. Harapannya, mereka punya bekal keterampilan yang bisa dimanfaatkan agar tidak kembali ke jalanan. Gudang barang bekas dan rumah di jalur Pantura, Desa Kementerian Rejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Salah seorang saksi, kebakaran bermula dari letusan dari dalam gudang barang bekas Kamis 20 Juli pukul 11 malam. Karena penuh bahan mudah terbakar seperti plastik dan kertas, api cepat membesar dan meludeskan isi gudang. Selain itu, angin kencang menyebabkan api tidak terkendali dan menjalar ke rumah yang ada di samping gudang. 4 mobil PMK dari Pemkot dan Pemkab Pasuruan diterjunkan untuk menjinakkan api. 2 jam kemudian, atau pukul 2 pagi, Jumat 21 Juli, api berhasil dikendalikan. Seluruh barang bekas dalam gudang dan perabotan rumah tangga ludes terbakar. Hadi, anak pemilik gudang dan rumah yang terbakar, mengatakan jika awalnya mencium bau kertas terbakar. Dia berpikir jika tetangganya membakar sampah. Kemudian terdengar letusan, dia bergegas keluar, ternyata kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir 400 juta rupiah. Hingga kini, polisi Polres Pasuruan Kota masih menyelidiki penyebab kebakaran. Ular piton sepanjang 4 meter berhasil ditangkap petugas BPBD di Perumahan Tiara Candi 2, Kelurahan Sekargedung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Hewan melata itu ditangkap saat akan mencari mangsa. Diketahui, ular yang bersarang di semak-semak itu sempat membuat kaget warga sekitar. Warga pun melaporkan kejadian itu kepada petugas BPBD Kota Pasuruan pada Jumat 21 Juli sekitar pukul 1:30. Anang Surudin, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pasuruan mengatakan, petugas segera datang untuk mengevakuasi ular sepanjang 4 meter tersebut. Keberadaan ular di pemukiman padat penduduk itu juga sempat membuat warga sekitar panik. Ular berhasil dievakuasi dan dibawa ke markas BPBD Kota Pasuruan sebelum ular tersebut diserahkan kepada pecinta reptil. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap hati-hati dengan keberadaan hewan reptil yang membahayakan tersebut. Pasalnya, pada musim panas ini banyak hewan yang keluar dari sarang.